Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Derianto. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas mengenai risiko dan keamanan dari e-commerce. Oke, saya next. Nah, definisi dari e-commerce. E-commerce tidak dapat distandarisasi dengan pasti, namun secara umum e-commerce merupakan suatu set dinamis teknologi, aplikasi, atau proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, customer, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan seperti barang, gitu ya, dan pelayanan dan informasi dilakukan secara elektronik. Nah, untuk resiko sistem e-commerce itu sendiri, misalnya dari sisi pembelian, memungkinkan transaksi jual beli itu hanya tipuan atau belum tentu kebenarannya karena barangnya belum ketahuan kan seperti itu. Nah, sistem intermediasional atau seperti proses calo dalam perdagangan perantara juga kadang pembelian barang ternyata harga dan barangnya lebih mahal karena barang yang dipesan atau dibeli hanya dilihat berupa gambar gitu kan. Dari sisi penjualan biasanya ada pengiriman misalnya pornografi, violence, gore, terus juga penipuan, cybercrime, perjudian gitu ya. Terus resiko e-commerce gitu ya, kehilangan dari segi finansial secara langsung karena kecurangan, kecurangan informasi rahasia, kehilangan kesempatan bisnis, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak gitu ya, kehilangan kepercayaan juga kerugian-kerugian yang tidak terduga gitu ya. Nah, untuk keamanan sistem e-commerce sendiri, nah faktor keamanannya pengolahan dan penjagaan keamanan secara fisik, gitu ya, penambahan perangkat-perangkat elektronik untuk meningkatkan atau melindungi sarana komunikasi secara transaksi, gitu ya. Nah, untuk pilar keamanan dari sistem e-commerce sendiri, misalnya authentical, gitu ya, keabsahan dari pengiriman, itu juga convenience atau kerahasiaan data, integritas atau keaslian data, sama non-responsion atau anti penyangkalan, gitu ya, ketika ada beberapa apa ya barang tersebut uh, tidak cocok atau tidak sesuai seperti itu. Ancaman keamanan internet, misalnya ancaman dari pencegahan data atau pembacaan atau tidak sah atau kecurangan, juga tidak akses yang tidak sah yang dimiliki, misalnya kecurian gitu ya. Solusinya misalnya seperti ini nih, gitu kan, alternatif firewall, terus fungsinya menyajikan data, verifikasi, menyajikan jaringan atau melindungi lintas data gitu ya, teknologinya ya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, ekskripsi dari deskripsi gitu ya. Nah, atau ekskripsi itu sendiri ya misalnya kode gitu ya, memberikan kode data dan informasi tentang menggunakan kunci rahasia gitu ya. Mungkin kita sering tahu mungkin kode break atau juga kode barcode gitu ya. Ada juga kode yang berupa apa OTP gitu. Nah, ini yang harus dijaga seperti itu. Nah, script-nya versi deskripsinya, nah ini masih deskrip, tadi script, sekarang deskripsinya. Ya, ini penggunaan deskripsinya ke format aslinya gitu ya. Nah, dari jenis gambarnya udah dijelaskan kan gitu ya. Gitu. Script dan descript gitu ya. Nah, untuk tadi script, nah ini descript gitu kan. Kalau script datanya udah dilihat tuh kan. Nah, kalau misalnya digabungkan sebenarnya pengolahannya sama gitu. Namun penggunaannya lebih menguntungkan ketika dua-duanya digunakan karena keamanannya lebih terjamin seperti itu. Nah, script atau descript gitu ya. Ini kurang lebih script RSA-nya gitu ya. Jadi ada keamanan berupa kunci gitu ya. Ya mungkin yang kita tahu OTP gitu. Nah, standar keamanannya gitu kan. Nah, ini karena mungkin kita perlu tahu ya gitu ya, karena peran penting dalam penjualan dalam segi elektronik, kita harus perlu tahu misalnya ke HTTP, seperti sosial gitu ya, walaupun sebagai akuntansi ini tidak ada gitu, namun tetap karena ada pengaruh pengamanan dari segi data itu sendiri seperti itu. Misalnya standar keamanan internetnya gitu ya, yang tadi dijelaskan gitu kan, HTTP, firewall, PGP, firewall gitu ya, dan beberapa aktivitas lainnya seperti itu. Standar keamanan internetnya masih sama gitu kan. Nah, standar keamanan di internet, dari keamanan dari email itu sendiri, privacy intrusive email atau PIM gitu ya. Dari standar internet menggambarkan atau mengamalkan email menggunakan kunci publik gitu. Saat ini menggunakan kurang penggunaan dari yang direncanakan. Mungkin sekarang ada namanya kunci ganda gitu ya dari beberapa email gitu. Jadi tidak mudah untuk diretas gitu atau dicuri oleh beberapa hal yang mungkin orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Itu juga ada secret meme gitu ya, standar dari algoritma dari kriptografi gitu ya, lebih ke arah hak paten itu sendiri.
Nah, untuk standar keamanan di internet mungkin PGP gitu ya, atau privacy gitu ya. Dari aplikasi yang populer dikembangkan untuk pengiriman pesan atau berkas gitu ya. Mungkin ini banyak yang digunakan ya, yang kalian gunakan misalnya Microsoft atau Google gitu ya. Nah, standar keamanan di internet ya mungkin firewall itu sendiri untuk melindungi serangkaian protokol dan segala macam ya, untuk melindungi komputer dari virus dan segala macam ya. Nah, untuk standar keamanan di internet kurang lebih sini nih kalau misalnya digambarkan gitu ya. Nah, masih sama gitu. Ya, ini masih tentang terkait firewall itu sendiri ya. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Dan maaf jika ada kesalahan atau kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.